Karena di kripto itu ada beberapa risiko yang harus teman-teman ketahui ya. Pertama, risiko volatilitas harga. Ya, harga itu nggak selamanya naik, teman-teman. Ya. Sesuatu yang kayak naiknya seperti ini, ya, year by year, ya, dia naik 170%, ya, 180%, 100%. Ya. Ketika dia turun, dia bisa turun 50%. Nah, siapkah kamu dengan volatilitasnya? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan ini adalah cycle peak. Ini yang jadi pertanyaan, apakah kamu siap enggak dengan risikonya? Tapi ya, saham juga sama. Oke? Saham, stocks dengan kripto, it's the same thing. Ya kan udah jelasin. Ya, waktu kena tarif, oke, Bitcoin itu drawdown 33%. Oke? BTC drawdown. S&P around 20-an persen. Tapi kalau kamu tarik, naiknya kenceng siapa sekarang? Ya, naiknya kenceng Bitcoin, hampir 100%, ya, 70-an persen something. Jadi teman-teman harus paham bahwa it's more volatile, crypto, tapi emang more rewarding secara price action, ya, karena industrinya masih baru. Dua, ada yang namanya risiko likuiditas, ya. Likuiditas itu terkait dengan volume. Oke? Ada sesuatu yang high volume, ada sesuatu yang low in volume. Biasanya yang low volume ini adalah micro cap. Masalah likuiditas itu terjadi ketika teman-teman bermain di ranah sini, ya. Itu kita juga sebut ya illiquid token atau token yang nggak ada likuiditasnya. Jadi teman-teman bisa beli tapi ntar takutnya teman-teman tuh nggak bisa menjual. Bahkan BTC bagi beberapa TradFi atau traditional finance itu juga memiliki risiko likuiditas. Let's say, cobalah cairin 50 triliun Bitcoin dalam satu hari. 50 triliun rupiah Bitcoin dalam satu hari itu akan goyangin market luar biasa. Dan kamu tahu ya seberapa banyak uang yang dihandle setiap hari di Bank of America atau seluruh dunia, berapa sih duit bergerak. Itu jauh lebih gede daripada itu. Jadi secara likuiditas crypto market itu masih belum segede itu. Itulah mengapa kalau kita lihat ya Michael Saylor ya dengan strateginya. Ketika dia membeli Bitcoin, dia itu tidak bisa membeli sesuai dengan harga market karena dia melakukan ya yang namanya OTC ya over the counter market. Jadi dia membeli dari luar market, dari orang yang mau menjual ke dia dengan harga ya pasti berbeda ya. Ada yang namanya price difference ya dari harga market dan juga di OTC market. Nah, selanjutnya ada risiko smart contract. Oke. Apa itu risiko smart contract? Karena memang blockchain, it's a big ledger, ya. Meskipun dia, ya, itu saling terhubung, tapi ada ya teman-teman potensi yang namanya exploit. Misalkan, ya dia menyerang, ya, attack di salah satu rantainya. Kemudian rantai ini putus. Nah, akhirnya dia punya akses. Nah, akses ini kemudian ditransfer tokennya. Nah, ketika sang exploiter ya atau kita ngomong hacker, dia melakukan sell ya, token yang dia dapatkan ya, price dari tokennya itu bisa mengalami penurunan. Itulah mengapa kalau ada berita hack, atau exploit smart contract dari suatu project tertentu, dia mengalami yang namanya kerugian. Market juga bereaksi dengan negatif. Nah, selanjutnya ada risiko pihak ketiga. Apa itu? Maksudnya risiko pihak ketiga. Ketika kita tidak melakukan self custody dan kita pakai exchange, ya, entah itu exchange lokal ya atau exchange yang lain, itu ada kecenderungan kita itu menggantungkan kaki kita, menggantungkan nasib kita ke mereka. Kalau mereka sampai going under atau mereka ini bangkrut, kamu harus cari orangnya, ya. Karena asetnya nggak di kamu. Itulah mengapa ya counter party
risk itu bisa teman-teman hadapi dengan melakukan yang namanya self custody, atau kamu menyimpan sendiri aset yang kamu miliki, ya. Kamu menyimpan Bitcoinmu, kamu menyimpan USDT-mu, itu untuk menghindari yang namanya counterparty risk, atau kita mengantisipasi risiko pihak ketiga. Selanjutnya, ya, terakhir, risiko regulasi. It's classic and common thing. Karena dulu selama bull market ya, 2021, 2020, China ban itu menjadi suatu naratif, ya, saya ngomong waktu itu. Cuman sekarang enggak ya, karena USA, is a very supportive country terhadap kripto. Cuman partai yang kalah itu melawan konsensus partai yang menang yang ingin mengangkat kripto. Ya, jadi it's a common thing ya ketika ada pergolakan politik. Cuman apakah saya bullish dengan regulatory yang tinggi? I don't think so. Kenapa? Karena menurut saya crypto is from the people, ya, for the people. Jadi regulasi yaitu sifatnya sangat political dan mudah berubah. Jadi bullish ya untuk jangka pendek ya, sentimen. Tapi saya ngomong yang relatif bullish itu sebenarnya ETF waktu itu. Kenapa? ETF itu forcing a demand, ya. Forcing a demand di mana dia membuka market baru. Itu jauh lebih bullish daripada politisi berkata apa, daripada politisi punya ide apa. Oke, jadi teman-teman harus lebih hati-hati di situ.